Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran biologi, mari kita berdoa. Kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan materi biologi tentang mekanisme transport membran. Transport melalui membran plasma ada dua macam. Yang pertama, transport pasif. Transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transport pasif meliputi difusi dipermudah, dan osmosis. Yang kedua, transport aktif. Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP, adenosin trifosfat. Transport aktif meliputi pompa ion, kontrasport, dan endositosis serta eksositosis. Sekarang Budiah jelaskan mengenai mekanisme transport pasif, yaitu difusi dan osmosis. Yang pertama, difusi. Proses perpindahan suatu zat terlarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah dalam pelarut. Begitu juga jika proses difusi terjadi pada membran plasma. Difusi yang melewati membran plasma adalah perpindahan zat terlarut melewati membran dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Difusi merupakan proses spontan yang tidak memerlukan energi. Jika tidak ada gaya lain yang berlangsung, maka proses difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan, di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan proses difusi. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Ketiga, luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Yang keempat, jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi,
akan semakin lambat kecepatan difusinya. Yang kelima, suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Contoh proses difusi yaitu yang pertama, difusi ditemukan pada hewan uniseluler yang mengambil oksigen dari habitatnya. Oksigen berdifusi akan masuk ke dalam hewan uniseluler tersebut akibat konsentrasi oksigen di habitatnya lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen di dalam tubuhnya. Yang kedua, difusi juga ditemukan dalam pengambilan oksigen oleh sel yang melakukan respirasi seluler. Difusi terfasilitasi di mana molekul polar yang besar seperti glukosa hanya dapat melewati membran dengan cara melewati terowongan yang bersifat hidrofilik yang dapat dibangun oleh suatu protein. Difusi tersebut disebut dengan difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah difusi yang dibantu oleh protein kotranspor atau protein pembawa yang terkenal dengan sebutan saluran protein. Difusi terfasilitasi meliputi difusi dipermudah dengan saluran protein. Substansi seperti asam amino, gula, dan substansi bermuatan tidak dapat berdifusi melalui membran plasma. Substansi tersebut melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Protein yang membentuk saluran ini disebut dengan protein integral. Yang kedua, difusi dipermudah dengan protein pembawa. Proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditranspor. Protein ini disebut protein pembawa. Protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar seperti asam amino dan glukosa. Contoh difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi terdapat pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bakteri tersebut bersifat impermeabel sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Enzim permease yang dibentuk oleh bakteri akan membuatkan jalan bagi laktosa sehingga laktosa dapat masuk melalui membran sel. Mekanisme transportasi yang kedua yaitu osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasinya pelarut rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Membran semi-permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran.
Pada dasarnya, osmosis adalah merupakan peristiwa difusi air melalui membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel sendiri merupakan membran atau penghalang yang memungkinkan hanya beberapa molekul atau zat untuk menyeberang.